Hai, selamat datang di Filmovi Cinema Channel. Seperti biasa, kami akan mengulas berita-berita film dan selebriti Hollywood, spesial untuk Anda. Disney ingin rujuk dengan Johnny Depp. Karir Johnny Depp nyaris hancur ketika Amber Heard menuduhnya melakukan KDRT. Bukan hanya tercoreng, lebih spesifik lagi Disney membuangnya dari franchise yang memperkaya mereka di Pirates of the Caribbean. Namun seiring dengan terkuaknya kebenaran kasus Depp versus Amber, pelan tapi pasti karir aktor serial 21 Jump Street itu mulai membaik. Awalnya, Depp memang bersumpah tidak mau ikutan lagi di Pirates of the Caribbean dan khususnya Disney. Namun, produser beken, Jerry Bruckheimer yang pertama mendekati Depp untuk bersedia melanjutkan peran bajak laut pemabuk, Jack Sparrow lagi. Semua memang akhirnya butuh duit. Depp bersedia main lagi di instalmen ke-7 franchise yang belum diberi judul itu. Kendati perannya mungkin supporting role, duo penulis naskah Terry Rossio dan Craig Mazin, sudah memberi ruang buat Depp di film yang memang tidak mungkin ada jika tidak ada Om Jack. Ayo Kapten! Hayden Christensen minder oleh Leo DiCaprio. Hayden Christensen melakoni peran Anakin Skywalker di Star Wars Attack of the Clones dan Star Wars Revenge of the Sith. Namun, sang aktor baru mengaku kehilangan harapan begitu tahu ada nama Leonardo DiCaprio yang juga sedang audisi Star Wars. Hayden langsung bertanya pada agennya, apakah ada peran lain yang bisa didapat karena ada DiCaprio yang berpeluang besar untuk Anakin. Sepanjang audisi, Hayden menghibur diri bahwa peran Anakin bukan untuknya sehingga membuatnya leluasa tanpa beban saat itu. Namun, DiCaprio sendiri yang ditawari oleh George Lucas langsung, menyatakan penolakannya untuk peran tersebut dengan alasan belum siap. Menantang tapi menakutkan, begitu ujarnya kurang lebih. Akhirnya Hayden merasa terhormat jadi pemenang audisi. Tekanan sekaligus kehormatan. Saya benar-benar beruntung, papar Hayden kepada The Hollywood Reporter. Robert Downey dan Jimmy Fallon gagal main bareng Kate Winslet. Kate Winslet nyaris adu akting bareng Jimmy Fallon dan Robert Downey Jr. di komedi romantik The Holiday tahun 2006 dulu. Ketika diundang acara The Tonight Show starring Jimmy Fallon kemarin, bintang Titanic ini diantaranya menyinggung kegagalan Fallon di film Holiday. Menurutnya, Fallon gagal audisi karena diterpa sakit flu berat. Host kocak dan supel itu diingatnya jadi tersibukkan oleh pencarian hand sanitizer ketimbang menghafal dialog. Winslet juga menyebut bahwa bintang Iron Man, Downey malah melakukan dialog dengan aksen Australia, bukan aksen Inggris sesuai naskah. Oleh sebab itu pula, keduanya gagal membintangi The Holiday yang akhirnya diperkuat Jude Law serta Jack Black itu. Dalam kesempatan jadi bintang tamu itu juga, Winslet mengaku ketika bertemu fans, mereka justru sering bertanya soal film Holiday ketimbang Titanic yang melejitkan karirnya tersebut. Kebanyakan memang kaum hawa yang bertanya, tepatnya ibu-ibu. Kalau pria, barangkali seputar dirinya dilukis DiCaprio di Titanic, atau memandikan David Cross di The Reader bakal jadi bahan yang jauh lebih menarik. Lima komedian sebelum didepak Jim Carrey, kita ketahui bersama, Jim Carrey adalah salah satu komedian tersukses yang pernah ada di Hollywood. Tetapi, tahukah Anda, ada 5 aktor yang nyaris mengambil peran yang justru akhirnya disukseskan oleh si muka karet yang jago slapstick itu. Di Ace Ventura, Pet Detective tahun 1994, komedian Ghostbusters, Rick Moranis adalah aktor pilihan pertama Morgan Creek Production dan Warner Bros. Namun sang aktor itu malah menolak, sehingga Carrey mengambilnya. Masih di 1994, komedian Steve Martin dan Martin Short adalah pilihan utama New Line Cinema untuk Dumb and Dumber, sebelum akhirnya jatuh ke duo Jim Carrey dan Jeff Daniels. Lalu di Batman Forever, Carrey mendapat peran The Riddler setelah kompetitornya Robin Williams mundur karena tidak suka skrip bahwa sosok penjahat Batman itu terlalu intelek dan tidak sekomedi yang dilihatnya di televisi. Kemudian di The Cable Guy arahan Ben Stiller, Carrey masuk karena komedian Tambun Chris Farley harus dipaksa mundur akibat bentrok jadwal syuting. Terakhir, peran untuk Ben Stiller di Mr. Popper's Penguins yang diambil alih Carrey karena Ben kompak dengan sineas Noah Baumbach yang sama-sama keluar dari proyek ini.
Di antara 5 film tadi, mana yang bakal garing jika tidak dimainkan Kairi? Oh alrighty then. Balas dendam Matthew Vaughn pasca Argyle. Matthew Vaughn mungkin kecewa berat karena Argyle-nya kurang diterima penonton bahkan kurang disukai kritikus. Tanpa banyak gembar-gembor, sineas Inggris yang juga suami Claudia Schiffer itu sudah melakukan produksi film terbarunya yang bertajuk The Stuntman, meski Vaughn hanya bertindak sebagai produser saja. Film ini masih bagian dari universe-nya Kick-Ass yang pernah mempopulerkan Chloe Grace Moretz dan Aaron Taylor Johnson dulu. The Stuntman juga merupakan lanjutan dari School Fight, sequel langsung dari Kick-Ass 2, yang sudah lebih dulu rampung tapi menunggu jadwal rilis yang tepat. Baik School Fight maupun The Stuntman disutradarai Damien Walters, sineas debutan yang juga tim stuntman yang dipercaya Vaughn. Walters sebelumnya pernah jadi koordinator stuntman di Ninja Assassins, Captain America, First Avengers, Sherlock Holmes, Game of Shadows, Skyfall, 47 Ronin, Assassin's Creed dan Kingsman The Secret Service. Promising. Terima kasih telah menonton, silakan klik tombol like, komen dan subscribe.